Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa rabbana zidna ilma. Bapak Ibu rahman wa rahmatullah, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita berkumpul kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya dan kemudahan dalam mengamalkannya, sehingga bisa menjadi bekal kita di hari pembalasan nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semoga sholawat ini juga bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabiin dan kepada tabi'ut tabiin dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Fatihillah azamillah ayyakum. Kita lanjutkan di kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis yang ke-78, hadis kelima dari bab yakin dan tawakal. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu, sesungguhnya ghaza, berperang, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qibala Najd, ya, arah menuju Najd, ya. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali, kami pun ikut kembali. Jadi sahabat yang mengikuti pemimpinnya, pasukan itu mengikuti pemimpinnya. Fa'ad rokat humul qailatu fi wadin katsiril idhah. Kemudian ya, orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tiba di suatu lembah, ya, yang dimana ya di sini sebutkan idhah itu pohon besar yang berduri, ya, al-idhah. Di situ ada banyak pohon yang besar yang berduri, idhah, ya. Kemudian wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qailah ini artinya, ini diartikan al-qailah itu pada waktu tidur siang, al-qailah, ya. Ketika waktu tidur siang sampai sana ada tempat namanya di sebuah wadi, ya. Kemudian di sana ada pohon, ya, yang pohon itu banyak durinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam turun bersama para
turun ya. Dari apa? Dari maksud fanazala, beliau tuh turun dari mana? Dari kendaraannya, dari tunggangannya. Kemudian para sahabat ya, fatafarraqan nas ya, kemudian berpencar, tafarraqa, para sahabat berpencar. Yastadilluna bisyajari, mereka mencari tempat untuk berteduh ya. Yastadilluna bisyajari. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tahta samuratin ya. Beliau singgah di tempat namanya Samurah. Ini nama pohon ya. Samurah itu nama pohon. Kemudian ya, fa'allaqa biha saifahu ya. Maka Rasul SAW ya, ketika istirahat menggantungkan apa? Pedangnya. Wa nimna naumatan, kami pun tertidur ya, semua tidur. Ini istirahat. Fa idza Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'una ya. Ketika kami tidur, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Wa idza indahu a'rabiyun, dan ketika itu bersamanya ada seorang a'rabi, orang badui, orang pedalaman. Faqal, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mengisahkan, inna hadza ikhtarata alayya saifi ya. Ikhtarata artinya menghunus ya. Sesungguhnya ya, orang ini yang menghunuskan pedangku ya kepadaku. Wa ana naimun, ketika itu saya sedang tidur. Wastaiqatu, kemudian maka saya pun terbangun. Wa huwa fi yadihi sultan, kemudian ya di tangannya itu ada sultan ya. Sultan itu di sini sebutkan ya, di dalam genggaman tangannya ya. Kemudian qala man yamna'uka minni. Nah, ini siapa tadi? A'rabi tadi ya, mengatakan siapa ya yang menghalangimu dariku ya? Siapa yang melindungimu ya dariku? Qultu Allahu salasan. Rasul menjawab apa? Allah. Walam yu'aqibhu wajalasa ya. Kemudian Nabi ya, meskipun demikian ya, Nabi tidak yu'aqibhu, tidak menghukumnya, tidak menghukum orang Badui tersebut. Fajalasa, kemudian duduk ya. Kemudian beliau duduk. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Kemudian ada riwayat lagi yang menjelaskan riwayat yang di atas. Wa fi riwayatin qala Jabir, dalam riwayat yang lain Jabir menuturkan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempatnya namanya Dzatur Riqa. Nah, ini maksudnya apa? Perang Dzatur Riqa. Ini di sini sebutkan, dinamakan demikian karena ketika itu kaum muslimin membalut kaki mereka dengan potongan-potongan kain. Makanya Dzatur Riqa. Ya. Keterangan ya, saya saling menyebutkan seperti itu ya. Maksud Dzatur Riqa maknanya apa? Yaitu seusai perang Dzatur Riqa. Jadi setelah Nabi pulang dari perang Dzatur Riqa. Kemudian fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu sampai di tempat pohon rindang, kemudian mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi disebutkan ya, para sahabat itu yang lainnya apa? Berpencar.
Faja'a rajulun minal musyrikina. Ya, kemudian tiba-tiba datang seorang yang musyrik, ya. Wa sayfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarati, dan pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun, tergantung di sebuah pohon. Fakhtaratahu, fakhtarata artinya menghunuskan. Artinya laki-laki tadi musyrik ini mengambil pedang kemudian menghunuskan pedang kepada Rasul, ya. Takhafuni, faqala takhafuni. Laki-laki itu mengatakan apa? Apakah kamu takut kepadaku? Qala la. Dijawab oleh Rasul, tidak. Ini orang yang keimanannya kuat itu tidak takut, ya. Faman yamna'uka minni, ya. Siapa yang bisa melindungimu dariku? Siapa yang bisa menahan saya, melarang saya untuk membunuhmu? Ya. Tidak ada, ya. Qala Allah, maka dijawablah Allah. Wa fi riwayah, nah, dalam riwayat yang lain, Abi Bakrin Ismaili fi sahihi qala man yamna'uka minni qala Allah. Ini sama dengan tadi, ya. Qala fasaqata saifu min yadihi. Maka ketika mendengar jawaban itu, ya, terjatuh apanya? Pedangnya. Ya. Fa akhadha, maka ya langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil as-saifa, mengambil pedang beliau. Faqala man yamna'uka minni, gantian, ya. Sekarang siapa yang melindungimu dari aku? Ya. Faqala kun khaira akhidin. Ya. Ya, kalau mau balas, balaslah yang baik. Itu maknanya itu, ya. Tadi kan saya belum ngapa-ngapain, ya. Maka ya kalau membalas, ya balaslah yang baik, ya. Faqala, ya, tasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Bersaksilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa anni, dan sesungguhnya saya Rasulullah. Qala la. Laki-laki tadi itu menjawab tidak, ya. Tidak bersyahadat, tidak mau. Walakinni uahiduka, akan tetapi saya berjanji kepadamu, Allah uqatilaka, tidak akan memerangimu, tidak membunuhmu. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak, dan saya juga dan bersama kaumku tidak akan memerangimu. Fa khalla sabilahu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membiarkan badui itu untuk pergi. Fa'ata ashabahu, maka A'rabi tadi, orang pedalaman tadi, orang musyrik tadi, ya, mendatangi teman-temannya. Faqol, dan berkata, ji'tukum min indi khairin nas, ya, telah datang kepada kalian, ya, min indi khairin nas, ini adalah orang yang terbaik, ya. Masya Allah, ini. Habis, ya. Saya mendatangi kalian, ya, setelah apa? Mendatangi orang yang terbaik, ya. Datang pada kalian dan menceritakan, ya, tadi saya ketemu orang terbaik, ya. Masya Allah. Ini akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan ambil faedah dari hadis ini, ya. Kalau sekarang mungkin nodongnya pakai pistol, ya, atau apa? Siapa yang bisa menyelamatkan? Kita mau jawab apa, Pak? Kalau di jambret itu, ya, maka bergantung betul kepada Allah. Dan inilah salah satu, ya, keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birrubi, ya. Saya diberi kemenangan dengan apa? Rasa takut yang Allah masukkan ke dalam apa? Hati musuh-musuh Allah itu. Nusirtu birrubi, ya. Jadi kemenangan itu didapatkan dengan apa? Rasa takut yang Allah masukkan ke hati musuh-musuh Allah itu. Maka
Betapa banyak umat Islam itu menang ya. Karena apa? Rasa takut yang ada pada diri mereka itu. Sampai sekarang pun seperti itu, seperti takut sekali orang-orang ya, musuh-musuh Allah itu. Ya. Israel itu kurang apa senjatanya kan? Senjata tercanggih dia miliki. Bahkan backingannya itu kan negara kuat ya. Eropa juga, kemudian hartanya banyak sekali. Tapi takut juga sebenarnya, hanya ngelawan negara kecil sudah diboikot lagi. Tapi itulah ya, umat ini kenapa tawakalnya luar biasa ya. Kemudian faedah kedua, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum kepada jihad di jalan Allah. Inilah jalan hidup mereka itu ya. Inilah jalan hidup mereka itu ya. Apa? Membela agama Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dengan itulah caranya mereka ya, menyebarkan kalimat tauhid ini ke seluruh penjuru dunia. Itulah jalan hidup mereka ya. Meskipun nyawa menjadi taruhannya, dan mereka itulah yang mereka cari, mati di jalan Allah. Kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus semangat untuk mendakwahkan kebaikan ya. Semangat kita untuk mempelajari agama Allah. Ya, tentunya ya, ketika kita menyampaikan kebenaran itu dibangun di atas ilmu ya. Kita tahu ilmunya, sampaikan ya. Tidak asal menyampaikan ya. Tidak asal menyampaikan. Sampaikanlah ketika kita ini sudah memiliki ilmu, apalagi ya hal-hal yang berkaitan dengan syar'i, dengan agama Allah ya. Nanti berbeda ketika hal-hal kebaikan biasa itu ya, maka semua orang bisa ya mengajak kepada kebaikan ya. Kemudian selanjutnya faedah yang ketiga, diperbolehkan bagi pasukan ya untuk berpencar ya ke dalam beberapa kelompok ya, berpencar beberapa kelompok, tidak ngumpul jadi satu. Nah, ini strategi ya. Namun demikian tetap ketentuan Allah berlaku ya. Mereka para sahabat itu kan menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap saja ya, ketentuan Allah berlaku. Ternyata kecolongan juga ya. Ada yang bisa menyelinap langsung menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia tetap berusaha ya, sesuai dengan kemampuannya ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan. Tawakal ya, sebelum takdir itu ditetapkan, dan ridho ketika takdir itu sudah ditetapkan ya. Bertawakal kepada Allah. Maka kemarin kita sebutkan ya, rukun tawakal ada 2 ya. Al-i'timad 'ala Allah fi husulil matlub ya. Menyandarkan kepada Allah untuk mendapatkan apa yang diinginkan, wadaful makruh ya, dan untuk menolak yang tidak diinginkan. Kemudian ya, wa fi'lul asbab al ma'dun fiha ya. Kemudian selanjutnya apa? Mengambil sebab ya. Harus ada sebab ya. Usaha ya. Berusaha ya. Menyandarkan diri kepada Allah SWT. Kemudian apa? Mengambil sebab. Itulah yang disebut dengan tawakal. Jadi tawakal tidak sekedar pasrah, tetapi ada usaha. Itulah namanya tawakal. Tapi harus dikuatkan betul ya. Iktimad Allah itu ya. Kemudian selanjutnya,
pengaruh tawakal kepada Allah, pengaruh tawakal kepada Allah terbukti dengan keberhasilan ya, seseorang keluar dari berbagai kesulitan hidupnya ya. Ini contoh dari Rasul SAW. Rasul itu orang yang paling tawakal, paling yakin ya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mencontohkan ketika orang itu tawakal betul kepada Allah, ternyata apa? Tadi ya kan, ketika menjawab Allah ya, apa kamu takut sama saya? Tidak. Siapa yang melindungimu? Allah. Allah, Allah. Tiba-tiba ada yang, siapa yang menjatuhkan itu kira-kira? Kalau bukan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita betul ya, ketika kita betul-betul tawakal, kadang ada hal-hal yang tidak masuk akal di luar kemampuan kita. Ya, kita yakin sekali bahwasanya Allah lah yang menolong kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya, barang siapa tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Allah itu sebaik-baik, cukuplah Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Ya, tawakal itu memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang kelima, perlindungan yang diberikan Allah kepada nabinya. Ya. Allah selalu melindungi nabinya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkan nabinya. Ya. Allah selalu melindungi. Ya. Karena ini nabi yang diutus, manusia termulia di atas permukaan bumi. Kemudian manusia termulia di atas permukaan bumi ini mendakwahkan agama Allah. Ya, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, menyampaikan kebenaran. Ambil pelajaran, orang yang selalu menyampaikan kebenaran, ya, tegar di atas jalan Allah itu, yakin sekali bahwa Allah akan melindungi. Ya, tentunya tadi, ya, yakin bersandar kepada Allah dan tetap berusaha, ya, tetap berusaha mengambil sebab. Ya. Nah, tidak saya itu kan selalu menyampaikan kebenaran, tenang baik. Numpak motor orang go lem, nek tiba rapopo, enggak, harus tetap mengambil sebab ya. Motor ya dicek remnya, ya, pakai helm, ya, pakai pengaman, ya. Tetap mengambil sebab. Toh sedemikian Allah lindungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Rasul juga terluka, ya. Rasul pun sudah mengambil sebab, sudah yakin. Beliau pakai mighfar, beliau pakai topi besi itu kan, pakai pelindung. Toh demikian qadar Allah, ya. Itulah ujian buat Rasul, ya. Masih terluka. Kemudian faedah yang keenam, ya. Tidak mengapa memberitahu sahabat, ya, mengenai, ya, tidak mengapa memberitahu sahabat mengenai apa yang kita alami. Ini tentunya dengan niat untuk tidak riya, supaya diambil pelajaran, ya. Nabi SAW, ya, ketika seperti ini, ya, diceritakan kepada para sahabat. Ini apa? Untuk memotivasi, ya, bahwasanya orang yang tawakal, yakin kepada Allah, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, ya. Ya, tapi tadi kembali lagi dengan tujuan tidak untuk riya, ya.
Hati ya kalau ada niat riak ya, akhirnya apa? Ujub itu kan, merasa dirinya dilindungi Allah. Ya, kemudian ini faedahnya, boleh menggantungkan senjata jika keadaan dianggap aman. Ya, boleh menggantungkan atau meletakkan senjata ketika kondisinya sudah aman. Ini waktu itu kan setelah pulang dari perang ya, dari pulang dari Rikob ya. Kemudian apa? Ya sudah aman, kita taruh senjata. Ini fikih dalam jihad ya. Kemudian yang ke-8 ya, kesigapan para sahabat terhadap seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus para sahabat itu adalah manusia paling taat itu. Apapun ya yang disampaikan Rasul itu, tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na. Dipanggil segera datang. Itulah kehebatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela berkorban itu. Bahkan nyawanya pun dipertaruhkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dipanggil maka segera langsung datang waktu itu ya. Kemudian yang ke-9, hendaklah pemimpin atau panglima perang ikut serta dan terjun dalam peperangan bersama pasukannya. Para pemimpin itu ya memberi contoh, ya, memberi contoh. Tidak sekedar nyuruh ya, tidak sekedar ya, memerintahkan saja, tapi apa juga ikut ke medan peperangan. Banyak panglima-panglima perang terdahulu itu mereka berada di garis terdepan gitu. Karena apa? Ini untuk menyemangati para tentaranya. Tentara-tentara itu segan betul kepada pemimpinnya. Karena apa? Ngasih contoh betul. Ngasih contoh betul. Ya. Orang mau ngongkon-ngongkon, nek mau ngongkon-ngongkon tak, sapa iso. Ya, makanya Pak Lurah itu kalau kerja bakti, gowo arit sik itu pacul lengkap senjatanya. Nah, itu. Maka warganya pun semangat itu. Pak Lurah ya. Nah, itu penting juga. Sama itu, kepala sekolah itu disiplin gitu. Jangan ada terlambat. Dek nen teko. Iya. Wah, aku kok kayak urusan nih. Nah, itu kadang orang kan enggak ngerti itu kan. Maka saya teringat sekali. Kita itu di pesantren itu diperintahkan untuk disiplin, rapi gitu. Ketika lihat mudir itu rapi sekali kan. Kayaknya manusia paling rapi sepondok itu ya mudir itu. Kita mau ndak rapi itu. Mudir itu pimpinan pondok. Ya, direkturnya. Pimpinan pondok itu. Ya. Kita ini santri itu mau pakaian apa adanya itu malu rasanya. Beliau sudah di depan kantor itu paling rapi, pakai jas itu ya. Wah, melitit, najis gitu ya. Wah, senang kita. Ngasih contoh beliau. Ya. Guru-guru pun malu kan, mau nggak rapi. Pucuk tertinggi itu rapinya luar biasa. Waktunya sholat, beliau selalu pakai koko tapi ganti itu beliau. Waktunya sholat pakai sarung, pakai koko. Nanti tapi pas jam sekolah itu, wah, beliau berdiri saja itu, wah, kita senang lihatnya. Ini harus contoh betul. Ya, sama Pak. Ya kalau kita kan pemimpin buat keluarga tuh. Pengen anaknya rapi, ya dewe ya rapi. Ya, pengen disiplin ya kita pun disiplin ya. Pengen anaknya rajin 5 waktu yang masjid disiplin, kita pun harus disiplin, kasih contoh ya. Jangan sampai bapaknya nak masjid, coba
kalau anak bilang gitu, ya kan? Nak, ke masjid, bapak aja ke masjid, ya kan? Tapi ya maka itu, ya, pemimpin itu terdepan. Kemudian faedah yang ke-10, ya. Sifat pemaaf dan kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya mulia. Bahkan Allah bersumpah, la'amruka, ya, demi umurmu. Kemudian ahli tafsir mengatakan apa? Wa bihayatika, Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya menakjubkan, akhlaknya tertinggi, ya. Maka termasuk sifat pemaaf beliau, ya. Maafkan nih, ya, kisah yang lain nih, Masya Allah, kisahnya masyhur sekali. Lagi pengajian gini, ada orang datang masuk tiba-tiba pipis di pojok sana. Mau bilang apa kita? Itu para sahabat itu udah marah itu, ya. Tapi berkata lebih jauh, sudah biarkan saja. Ya, sudah. Masya Allah, itulah akhlak Nabi SAW. Ya, kan gemesin banget orang kayak gitu. Kita mau, ya, kan enak ini tempat sholat dikencing, tapi apa Nabi sudah disiram begitu saja. Nah, inilah Nabi SAW. Beliau apa? Pemaaf, ya. Tidak terlihat sifat pendendam. Nabi juga tidak pendendam. Ada orang tua pendendam, ya Allah. Sekali lihat salahnya, udah dicem terus itu. Ya, awas ya. Dulu, wah, ada itu. Bahaya punya pemimpin kayak ini tuh bahaya, susah naik pangkat itu. Ada pemimpin pendendam itu susah naik pangkat gitu kan. Awas dia. Oh, bagus mah. Enggak, dulu dia itu. Wah, udah susah kalau ketemu pemimpin pendendam itu, ya. Susah maju gitu. Ya, anak buahnya itu dicem terus, ya. Kemudian ini yang faedah yang terakhir, ya. Kemudian hadis yang ke-6, hadis nomor 79. An Umar, ya, dari Umar radhiyallahu anhu, ya. Ini maksudnya Umar bin Khattab, ya. Qala, ya, menuturkan, ya. Sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum," ya, seandainya kalian tatawakkaluna, tawakal Allah, kepada Allah, haqqa tawakkulihi, ya, dengan sebenar-benar tawakal, tawakalnya tenanan, ya. La razaqakum, sungguh, ya, kalian akan mendapatkan rizki, kama yarzuqut toiro, sebagaimana burung itu mendapatkan rizki, ya, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Tahtu khimason, pergi khimason, dalam keadaan lapar, perut kosong. Wataruhu bitonan, kemudian apa? Pulang dalam keadaan bitonan, apa? Kenyang, ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ini hadis hasan, ya. Yang pertama kita ambil faedah, ya. Perintah untuk benar-benar tawakal kepada Allah, ya. Perintah untuk benar-benar bertawakal kepada Allah. Dan tawakal di sini harus dengan sungguh-sungguh, haqqa
tawakkuli, harus dengan sebenar-benar tawakal, penuh keyakinan, ya. Dengan apa? Penuh keyakinan. Kita ya, orang yang beruntung ya, di dunia ini itu hanya orang-orang yang tawakal. Orang yang hidupnya sukses itu hanya orang-orang yang tawakal. Kenapa? Ya, orang dikatakan sukses itu ketika mereka mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian apa? Terhindar dari sesuatu yang tidak dia sukai. Maka orang itu dikatakan sukses, ya, beruntung. Pertama apa? Mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu mufumkan. Itu orang-orang yang sukses. Ya. Ketika sekolah dapat nilai tertinggi, nilainya bagus, ya, itu harapannya. Kemudian masuk sekolah favorit, ya kan, nilainya bagus, ya, kemudian bisa ya masuk perguruan tinggi favorit, kemudian keluar apa mumtaz apa, cum laude, ya kan, kemudian dapat kerja yang bagus, kemudian setelah itu gajinya banyak, setelah itu apa bisa menikah dengan yang dia inginkan. Nah, ini kan semua yang dia inginkan. Maka beruntung sekali orang seperti ini. Ya. Kemudian apa? Terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Terhindar dari rasa khawatir, ya, musibah, ya. Kemudian dari celaan orang. Itu kan nikmat sekali hidupnya. Ya. Itulah orang sukses. Namun demikian, ya, namun demikian, qadarullah, sunnatullah berlaku, Pak. Apa yang dia inginkan ternyata apa? Tidak terkabul, ya. Tidak apa? Ya mungkin ada halangan, ya. Ada ujian, ada musibah, dan itu ketentuan sunnatullahnya seperti itu. Ada ujian besar, ya kan, Masya Allah, ya. Sudah diterima di perguruan tinggi, ya, favorit, ternyata apa? Orang tuanya qadarullah tidak bisa bayar uang kuliah. Akhirnya bagaimana ini? Ya kan? Maka ini manusia itu lemah kadang menghadapi segala ujian. Maka orang-orang seperti ini tidak ada pilihan kecuali tawakal kepada Allah. Maka orang-orang yang tawakal itulah orang-orang yang beruntung. Pasrahkan hidupnya kepada Allah. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kan? Saya yakin sekali bahwasanya ketentuan Allah adalah yang terbaik. Maka tawakal ini membahagiakan, sangat berbahagia sekali. Coba seandainya tidak ada syariat tawakal ini, orang mutung itu kan, bisa mutung, bahkan apa, stres. Ada di kampung saya itu, ya kan, dia diterima, ya, di tempat favorit, kuliah favorit itu kan, perguruan negeri kan, tapi di luar kota. Karena zaman dulu kan, diterima tidaknya itu dapat surat undangan ke rumah, dikirim ke rumah. Yang nerima siapa? Orang tuanya. Diterima karena orang tuanya ternyata tidak berkenan kalau dia itu kuliah di luar kota. Akhirnya apa? Disimpen nang ngisor kasur. Nah, ngerti nih anak ini tidak diterima. Qadarullah, berapa saat resik-resik kasur nemu suratiku. Ya Allah, saya ini ternyata diterima. Tidak terima dan kondisi seperti kenyataan ini.
Seandainya orang tua saya, wah situ, wah. Akhirnya apa? Stres Pak. Akhirnya apa? Orangnya linglung itu, linglung orang, ya kan? Ya kayak orang itu ya, mohon maaf, akhirnya nggak penuh itu loh. Nah itu kan, dia nggak terima dengan kondisi, ya kan? Akhirnya, gitu ya, itulah. Apa? Maka tawakal ini memberikan solusi, ya kan? Bagi setiap kondisi. Sudah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya serahkan kepada Allah. Kemudian seperti ini, qadarullah, ya. Qadarullah. Dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho itu merasa puas, ya, dengan semua apa yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Orang tawakal, Masya Allah, ya. Inilah sebaik-baik tawakal itu. Faedah selanjutnya, yang kedua, menempuh beberapa cara serta berusaha mencari rizki, ya, termasuk wujud kesungguhan di dalam bertawakal kepada Allah, ya. Jadi tawakal itu sungguh-sungguh, ya. Hakko tawakul artinya mencari sebab itu dengan sungguh-sungguh. Fa ajmilu fit tolak, ya. Maka perbaikilah dengan yang bagus cara mencarinya. Jadi tidak salah, saya tawakal aja kepada Allah, sak kenane. Tidak bisa. Maka orang yang sungguh-sungguh tawakal itu cara mencari sebabnya, mengambil sebabnya mana? Mengambil sebabnya juga harus bersungguh-sungguh. Itulah orang yang tawakal. Bahasa Dewa mempeng, ya. Tenanan, ya. Tenanan betul, ya. Kemudian adapun ternyata hasil, ya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini seperti burung yang terbang pagi hari, ya, dan tidak berhenti berusaha. Kalau sekedar untuk makan, tidak ada orang mati, tidak ada orang mati. Itu semua dijamin rezekinya. Burung itu kan tawakalnya luar biasa, ya kan? Pergi, ya kan? Pulang, ya kan? Kenyang semua selesai. Kenyang semua selesai, ya. Burung itu kalau ada sarangnya berarti ada siapa? Ada anaknya kan? Burung membuat rumah itu untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Burung itu tidur di sarang enggak? Enggak. Sederhana sekali burung. Ya udah, makan, pergi nyari makan, kenyangnya udah selesai. Istirahat. Ora ono burung nyimpen kanggo sesuk ora. Allah berikan contoh burung itu, ya sudah. Kadang ada orang kulkasnya kebak, isih ora tenang. Kepikiran, ya. Apalagi, ya, lihat akhir tahun, ya, diskonnya gede, serat tenang, Pak. Ya. Aduh, mumpung diskon, aduh akhir bulan, iya Allah. Padahal ora tuku ki ora, ora tidak berdampak apapun kamu tidak beli barang. Tapi itu Pak, ono gelo Pak. Ya Allah, ya toh, akhir bulan ra duwe duit. Ya. Apa diskonnya 70%. Gara-gara diskon 70%, maka suruh baca hadis ini. Manuk iki lho. Tenang, ora ono simpanan ning kulkas ra ono. Ya toh. Apa kira-kira itu burung itu, ya? Bawa gitu, dapat belalang gitu kan, dikumpulkan nang sarangi. Nggak ada yang bisa dimakan hari ini selesai. Kita pun seperti itu. Ya udah, kalau hari ini sudah kenyang, Masya Allah, sudah, apa lagi, ya kan? Bingung, sesuk masak apa ya? Kepikiran Mbak, sesuk masak apa, bingung. Padahal kulkasnya kebak.
kok oke tapi bingung. Kadang ngomong duit Pak. Mangan apa hari ini? Milih kan warung itu wis metu bae Pak. Metu to. Boncengannya bakmi lewat, bakso lewat. Apa nih? Tongseng lewat. Ora cocok kabeh. Akhirnya mulai menggoreng tempe. Bingung. Allah. Kemudian selanjutnya faedah yang ketiga. Tawakal yang benar adalah sumber rezeki terbaik. Rezeki terbaik itu, rezeki yang berkah paling manfaat itu dihasilkan dari tawakal yang benar. Ya. Tapi kembali lagi ya, tetap harus disertai dengan usaha untuk mendapatkannya. Ini di sini rezeki terbaik itu apa? Didapatkan dengan tawakal yang benar. Maka rezeki yang baik itu masya Allah nikmatnya. Rezeki yang baik itu nikmat sekali. Maka rezeki itu bukan sekedar banyak, tetapi kualitas dari rezeki itu perlu dipahami ya. Tidak jumlahnya berapa kamu dapat, berapa kamu dapat, tapi apa? Rezeki. Kami itu bina umat itu kan membimbing jamaah haji dan umroh. Ya Allah, sampai satu sobat itu nangis itu. Kan ketika ditanya, Bu, kesehariannya nopo? Mbah ngasto nopo Mbah? Si Mbah itu nopo Pak? Setiap hari bawa sepeda. Beliau tidak bisa naik sepeda, dituntun sepeda itu. Ada keronjotnya, isinya apa? Itu yang dijual jajan-jajanan tiap hari itu keliling itu. Umrah. Beliau tawarkan terus tiap hari itu jajan sana terus. Masya Allah, takdir dan bisa umrah. Tawakalnya benar, usahanya benar. Beliau punya anak, ya. Anaknya punya toko, tapi tidak mau bergantung sama anak. Simbah itu umurnya 70-an. Simbah perempuan tiap hari itu. Kebetulan saya pernah ketemu juga sama Simbah itu. Waktu ngantar istri itu ke yayasan, wih, Simbah ini ternyata itu betul tiap hari itu. Rizkinya terbaik. Akhirnya apa? Ketika rizki terbaik pun Allah akan tunjukkan cara untuk apa? Untuk menggunakan rizki terbaik itu. Betapa banyak orang itu banyak hartanya, tapi apa? Tidak jelas digunakan. Ya toh? Hal-hal yang mungkin ya sudah tidak penting itu dibeli itu muspro akhirnya. Tapi rizki terbaik itu pun Allah akan tunjukkan cara menghabiskannya. Akhirnya bisa umrah beliau, Masya Allah. Kaget juga Simbah itu, Masya Allah. Ya setiap hari dikumpulkan, akhirnya bisa berangkat umrah. Sekarang orang yang gajinya kira-kira ya, yang lebih banyak dari Simbah ini ada nggak? Banyak sekali. Kemudian apakah bisa umrah? Belum tentu Pak dipanggil untuk umrah itu. Umrah itu mau panggilan Allah ya. Allah tunjukkan jalan. Ya. Maka yang tawakalnya benar, Allah berikan rizki yang terbaik. Rizki terbaik gunakan yang terbaik. Ya, kemudian faedah yang terakhir keempat, rezeki tidak datang dengan melalui kekuatan, ya, tetapi datang dengan menempuh jalan yang dibutuhkan, ya, lalu disertai oleh sikap tawakal. Ya, tawakal. Ya. Kalau hanya sekedar kekuatan, ya, orang tuh kuat, banyak sekali yang kuat, yang lebih kuat dari Simbah tadi apa? Banyak sekali. Ya, mungkin punya motor, mungkin punya mobil, ya kan? Tidak segera Simbah itu didorong,
Tidak bisa naik sepeda kan? Nggak, beliau tidak naik sepeda itu, berjalan kaki. Kalau yang lebih kuat, banyak yang lebih kuat. Ya. Yang manggul-manggul itu, kuli-kuli itu kuat sekali. Kembali lagi ya, tawakal. Tawakal itu betul-betul ya memberikan jalan yang terbaik. Maka di sini ya, tetapi datang dengan menempuh jalan